Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhfajar SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Tunas Bangsa Kecamatan Celodong, Kota Depok, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia BITS 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4250014 Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 11 SMK Tunas Bangsa dengan tema menghindari perkelahian antar pelajar, meminum minuman keras, dan narkoba. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ardian, Alia, Ananda Direna, Anissa, Davi Aminaya, Diva Aulia, Jikran, Panira, Muhammad Reja, Puspita dan di kelas 11 ini ya. Sebelum itu ya, mari untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, cinta tanah air kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama. Ya, silakan untuk semuanya berdiri dan bernyanyi mengeluarkan suaranya masing-masing lagu Indonesia Raya. Ya, siap semuanya? Ya, Pak. Lagu Indonesia Raya ini salah satu wujud kita cinta tanah air kita, yaitu Indonesia Raya ya. Karena kita besar dilahirkan warga negara Indonesia, maka kita harus senantiasa mencintai ya, sebagai warga negara yang baik harus cinta kepada bangsa dan tanah. Setuju? Setuju. Ya. Sebelumnya bagaimana perasaan hari ini anak-anak? Sehat, bahagia, senang? Ya, senang tidak? Ya, dari pagi tadi sudah sholat duha ya bersama, belajar ya, tadarus di masjid, dan sekarang kita berada di kelas. Bapak yakin mudah-mudahan semuanya bahagia, senang karena akan dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Semakin kalian menyenangi kegiatan kalian, belajar kalian, maka insya Allah ilmunya akan berlimpah. Amin ya Rabbal alamin. Oke, ya. Untuk hari ini ya, kita mempelajari tentang bab 3, menghindari perkelahian antar pelajar, minum minuman keras atau miras, dan narkoba. Ya. Flashback ke minggu lalu kita sudah belajar tentang bukti beriman, ya, memelihara atau menjaga lisan, ya kan, dan juga menepati janji, dan juga apa namanya perbuatan yang baik-baik. Minggu lalu sudah kita belajar, ya. Artinya apa? Sebelum kita masuk ke pelajaran ini, di bab yang baru ini, ya, kalian harus senantiasa mengikutinya dengan sebaik mungkin, ya, dan tidak ada yang tidak fokus seperti itu, ya. Itu ya, minggu lalu dari menepati janji. Kira-kira kalian sudah sering menepati janji? Sering, alhamdulillah. Lalu ada juga kita senantiasa mensyukuri nikmat minggu yang lalu, ya. Segala apapun yang kita dapatkan harus kita syukuri. Ya. Dan yang selanjutnya memelihara lisan, senantiasa menjaga lisan kalian. Tidak boleh bicara kasar, tidak boleh ngomong-ngomong yang kasar-kasar, hewan dibawa-bawa, syaitan dibawa-bawa, adalah ucapan kita tidak boleh. Tapi harus biasakan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Apa aja? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, boleh tambah masya Allah, ya, astagfirullah, kalimat-kalimat thayyibah yang bagus. Dan yang terakhir, minggu lalu kita sudah pelajari tentang aib orang lain. Senantiasa kita tahu aib teman kita, maka tidak boleh kita ubah. Ya, cukup
Kelihatan ke depan? Oke. Ya. Wazada. Kelihatan yang di belakang? Kita kelihatan? Oke. Ya. Ya kita tahu bismillah bareng-bareng. 1, 2, 3. Huruf yang kita baca itu akan bernilai pahala untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya dari itu kalian pun setiap saat ya dimanapun kapanpun setiap kali sholat jangan lepas baca Quran walaupun cuma 1 ayat ya. Karena Quran salah satu dari pedoman hidup kita dan membacanya pun mendapat pahala. Oke, ya. Setelah kita membaca tadarus, ya, mari kita sama mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Ya. Sebelum Bapak jelaskan tentang ini, ya, Bapak minta kesepakatan semuanya, ya, kepada anak-anakku ketika pembelajaran agar kita kondusif, ya, tidak terganggu dengan hal lainnya. Maka dari itu ketika belajar fokus. Yang kedua, tidak boleh menggunakan alat komunikasi baik balas WA, baik main game dan sebagainya, ya, tanpa ada instruksi dari Bapak. Kalau misalkan berkaitan dengan pembelajaran, akan Bapak izinkan untuk menggunakan handphonenya masing-masing. Sepakat? Setuju? Oke, ya. Ya. Bab 3 ini adalah menghindari perkelahian antar pelajar yang membahas dan narkoba. Kira-kira judul bab 3 ini bagus untuk kita laksanakan atau tidak? Ya. Kenapa tidak kita laksanakan? Karena ini perbuatan yang tidak terpuji, bahkan membahayakan begitu. Betul nggak? Makanya kalau kita sudah lihat beberapa berita, ya, banyak sekali kejadian-kejadian di luar sana tentang aksi perkelahian pelajar atau biasa sering kita dengar tawuran. Ya. Di samping itu juga banyak yang sudah mulai belajar di dunia pelajar pendidikan minum minuman keras, mabuk-mabukan. Dan terakhir dia menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. Sekarang apa tanya kira-kira banyak tidak terjadi di luar sana? Ya. Tawuran banyak tidak terjadi di luar sana? Ya, minuman keras banyak tidak? Ya. Bahkan narkoba pun banyak. Banyak yang terlibat kasus sebagai kurir narkoba dan sebagainya tertangkap dan akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena harus terlibat dengan hukum. Mau tidak kayak begitu? Jangan nauzubil. Oke, ya. Sebelum itu ini ada beberapa gambar, ya. Ada gambar tawuran, ya, mabuk-mabukan, terakhir narkoba, ya. Di bab 3 ini tujuan Bapak, ya, tujuan pembelajarannya adalah Bapak harap setelah mempelajari bab 3 ini tentang
Islam membahas tentang ini. Apakah dibolehkan dalam Islam? Apa ayatnya? Apa hukumnya? Yang kedua, ya Bapak harap nanti membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, miras atau minuman keras, dan narkoba, serta diposting di medsos kalian masing-masing. Jadi bisa nanti kalian akan bertugaskan bikin poster atau pamflet tentang anjuran untuk tidak melaksanakan atau menghindari tawuran, miras, dan narkoba. Yang ketiga, meyakini bahwa agama melarang ya kalian diharapkan ya apa yang di depan dilihat ya. Salah satunya adalah faktor yang memicu perkelahian dan pelajar. Ya. Yang pertama mungkin dari faktor lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Ya. Yang kedua faktor keluarga. Yang ketiga terpengaruh media. Dan yang terakhir tidak bisa mengontrol diri. Ya. Dari faktor-faktor tersebut yang banyak menyebabkan terjadinya seorang pelajar ya melakukan aksi tawuran atau perkelahian tertentu. Ya. Bisa jadi dari tempat tinggalnya, teman-teman sekitarnya, ya yang lebih mengaruhi hal berupa faktor keluarga dalam keluarganya, ya kurangi perhatian, kurangi kasih sayang, ya terpengaruh media dari apa yang dia akses, apa yang dia ikuti di post segala macam hal-hal yang berbau anarkis, dan terakhir tidak bisa mengontrol diri, mudah emosi, temperamental dan lain sebagainya. Ya. Setelah perkelahian belajar, ya kita sama-sama lihat ya yang kedua yaitu minuman keras ya atau sebut miras ya. Minuman keras ini juga dalam Islam yaitu hukumnya haram ya. Al-Quran menjelaskan dalam Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 91 berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Oke. Ya. Selanjutnya yang terakhir
Selanjutnya Bapak akan tampilkan video dari berita yang Bapak temukan untuk menjadi nanti tugas kalian masing-masing ya. Yang pertama kita sama-sama saksikan video berita tawuran di Bekasi. Kumpul di lokasi untuk berduel dengan kelompok penantang. Warga sekitar tak mampu mencegah aksi dua kelompok. Satu pelajar berinisial A tewas akibat luka tusukan senjata. Oke, setelah ini Bapak akan bagikan kelompok dari kalian. Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompoknya akan Bapak sebutkan ya. Kelompok pertama yaitu kelompok perkelahian antar pelajar ya, yaitu Faiz, Ardian, Ricardo, Alia, dan Revina. Kelompok 1. Kelompok 2 yaitu minum minuman keras ya, yaitu kelompoknya Muhammad Reja, Dapi, Raisya, dan Dipa ya. Itu kelompok 2 dengan judul minum minuman keras. Dan terakhir kelompok 3 yaitu Fahira, Anissa, Ananda Irena, terus Afni, dan laki-lakinya Citra ya. Ada 5 orang. Kelompok 3 dengan judul narkoba ya. Silakan memisahkan diri sesuai kelompoknya masing-masing. Boleh merapatkan mejanya biar lebih banyak kelompoknya. Silakan ya. Nanti akan Bapak berikan satu kelompok, satu karton untuk mengerjakan tugas yang Bapak berikan ya. Ini kelompok minuman keras ya. Yang bagus tinggal ditempel dan ditambahkan kata-katanya. Untuk posternya gimana? Bisa poster minuman keras? Bisa. Jadi sini biar bersih. Ya. Perkelahian antar pelajar. Oh ya, oke. Ini judulnya, ini ayatnya, ini ada gambarnya. Oke. Ini apa? Tinggal apa yang belum? Kemudian dicari ya dalam Islam yang ada. Setelah itu posternya gimana posternya? Poster perkelahian antar pelajar udah. Ini udah. Yang buat ditampilkan sudah selesai ya, pamfletnya ya. Nanti kirim ke Bapak ya. Ditampilkan di depan. Oke, tinggal dilengkapi lagi. Ini oke. Ini gambarnya, ini kata-katanya oke. Ya. Nanti berbagi tugas, ada yang menulis, membacakan, membuat poster, oke. Ya. Saling bertanggung royong. Oke, bagus, tinggal diselesaikan karena dikit lagi waktunya. Yang sudah Bapak berikan waktunya sudah habis ya. Dari yang tadi Bapak sudah sampaikan, setiap kelompok mengerjakan tugasnya ada 2. Yang pertama ya, menulis di karton yang disediakan, yaitu dampak negatif dari 3 hal tersebut ya. Kemudian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Juga cara mengatasi dari kalian untuk menghindari atau menjauhi dari 3 perbuatan tersebut. Dan yang kedua yaitu membuat poster atau pamflet tentang 3
perbuatan tersebut ya. Dari perbuatan tersebut nanti untuk dipresentasikan setiap kelompoknya semuanya maju ke depan menjelaskan. Lalu setelah menjelaskan ada sesi tanya jawab. Bapak berikan satu penanya untuk satu kelompok yang maju. Ya, jadi silakan nanti kelompok 1 maju, kelompok 2 dan 3 boleh bertanya. Tapi cuma satu penanya. Oke, siap semuanya? Siap. Oke. Kelompok yang pertama sesuai urutannya yaitu kelompok perkelahian anak pelajar. Silakan. 10 sampai 91. Berikut ini ada ayatnya. Dan untuk hukum dari perbuatan ini itu haram. Melakukan tawaran dalam Islam adalah suatu hal yang haram karena bertentangan dengan ajaran agama Islam yang mengutamakan perdamaian, menjaga jiwa, dan melarang segala bentuk kekerasan. Terus Selanjutnya ini ada poster dari perkelahian pelajarnya. Lalu ada dampak dari perkelahian pelajar ialah terputusnya tali silaturahmi, merusak citra baik dari pelajar, merusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan, terus terganggunya proses belajar mengajar, selanjutnya timbulnya kecemasan dan kekerasan masyarakat di lingkungan. Baik, cara mengatasi hal tersebut ialah dengan menambah kegiatan keagamaan di sekolah, di rumah, terus menguji waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, memperkuat persaudaraan dan kasih sayang, dan patroli polisi diintensifkan pada jam pulang sekolah. ya semuanya boleh sampaikan alias sudah sini. Ya. Jadi di sini ada poster tentang stop untuk perkawinan. Di sini ada dampak perkelahian pelajarnya yaitu ada korban luka maupun meninggal dan timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat di lingkungan sekitar. Cara untuk menghindari perkelahian untuk belajar yaitu tentunya pengawasan orang tua atas kegiatan anaknya. Terus habis itu guru mengintensifkan bimbingan konseling dan dialog dengan pelajar. Dan ketiga itu pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku tawuran. Apa itu kata di bawahnya? Berkelahi bukan solusi dari semua permasalahan. Oke. Adalah ini ya. Di sini kita akan menjelaskan dari hukum dalam Islam, di mana terdiri dari ayatnya yang akan dibacakan oleh Nabi. Minuman keras. Ya, silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Baik, di sini ada poster dari Miras membahayakan jauhi sekolah, yaitu merusak kesehatan, mengganggu konsentrasi belajar dan menjauhi dari cita-cita. Selain itu, dampak negatif dari miras juga menimbulkan rasa sakit, rasa menjadi menurun dan kehilangan semangat belajar. Yang perlu kita ingat, miras bukan solusi, tapi awal dari kerusakan. Saya ingin menjauhi miras. Oke. Itu poster dari kelompok miras. Kasih tepuk tangan. Yang terakhir mungkin sesi tanya jawab, mungkin ada yang mau bertanya untuk kelompok miras dan Saya. oh, ya boleh Ricardo. Bagaimana cara mencegah agar kita tidak tergoda minuman keras? Bagaimana caranya agar kita tidak tergoda untuk minuman keras? Biar tak tergoda atau terkadang mungkin ada teman yang hanya minum apa? Bagaimana caranya? Boleh dijawab pertanyaan dari teman kamu Ricardo? Baik, untuk jawabannya, cara untuk mengatasinya adalah seperti menanamkan pendidikan moral dan agama agar bisa membatasi diri dalam pergaulan. Lalu yang kedua, bisa melakukan pembatasan diri dari lingkungan yang bisa menjerumuskan diri ke dalam hal tersebut.
meningkatnya penyebaran narkoba di Indonesia? Apa penyebabnya semakin meningkatnya penyebaran narkoba di Indonesia? Izin menjawab dari pertanyaan Reza. Penyebab itu ada dua faktor. Faktor yang pertama ada faktor sosial, seperti lingkungan dari grup atau juga ajakan dari teman. Nah, yang kedua ada faktor pribadi, seperti mental yang lemah dan kurangnya kontrol diri, serta stres atau depresi. Dan juga ada rasa ingin tahu atau coba-coba yang berakhir kecanduan. Oke, gimana? Jelas? Baik. Oke. Ya, kalau sudah tutup sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Dari tiga judul di depan ya, berbahaya pelajar, minum-minuman keras, dan narkoba, semuanya wajib kita jauhi. Setuju? Setuju. Kenapa? Karena tidak ada dampak positifnya. Karena tidak memberikan sedikit pun manfaat dari tawuran, dari miras, dari narkoba, nggak ada. Maka dari itu, tanpa terkecuali, tanpa alasan apapun, kalian dimanapun kalian berada, kapanpun kalian hidup, tidak boleh sekalipun yang namanya melaksanakan atau mengamalkan tindakan-tindakan seperti itu. Karena ini semua akan berujung menjadi penyesalan. Dengan kasus ini, berita yang tadi kita sama-sama saksikan videonya, sampai bahkan ada yang meninggal. Yang ini juga sama, yang kedua, ya, yang kira juga banyak yang meninggal. Dan yang ketiga juga sama, banyak yang meninggal dan bahkan pengguna pengedarnya ya bisa masuk penjara, berakhir hidupnya di penjara. Maksudnya, itu kesimpulannya.
semua anak